Nah, saya dengar katanya ada tim pemadam yang naik tangga sampai 42 lantai. Betul. Itu harus. Itu harus? Harus mengecek ke atas. Naik tangga? Iya. Naik Iya, tangga apa betul. ini? Tangga darurat, Pak. darurat. Berarti masuk ke dalam gedung? Masuk ke dalam gedung. Dalam keadaan gedung terbakar? Dalam keadaan gedung terbakar. Dipikirnya api ternyata strobe. Jadi Enggak, disiram. bara api. Dikira bara api. Bara api. Ternyata itu Strom. kabel yang menyala merah disemprot gitu, disemprot rambatannya sampai ke nozzle pemancar. Mereka Strom. kesetrum semua. Dia turun ditegur sama tukang parkirnya, "Bapak jangan parkir di sini." Terus bapak saya malah nggak terima karena dia bilang saya nggak dapat tempat parkir. Terus babe itu malah telepon teman-temannya, terus mereka datang gitu, terus mereka ngebentak-bentakin si bapak tukang parkir ini. Saya kan nggak suka apa yang saya lihat di situ kan. Terus Malu kamu? iya, saya malu karena menurut saya tuh bapak saya yang salah gitu. Selamat malam semua yang ada di rumah, yang ada di sini ya. Saya malam ini akan membahas tentang orang-orang yang berjasa bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya atau sekeliling kita, bagi masyarakat, bagi semuanya. Orang-orang yang berjasa, orang-orang yang memiliki jasa untuk sesamanya. Orang yang berjasa yaitu para pendemo, Pak. Pendemo, pendemo. Iya. Apa jasanya pendemo tuh? Nih, pendemo yang membuat surprise untuk seorang jenderal yang sedang bertugas, Pak. Jadi saat itu sedang terjadi aksi protes di Brazil. Dan seorang jenderal mengatakan, jangan berkonflik, jangan di hari ulang tahun saya. Oh, jenderalnya ulang tahun. Iya, Dia pada saat bilang, itu. Jangan demo, saya lagi ulang tahun. Nah. Iya. Lalu setelah itu pendemo justru memberikan kejutan untuk jenderal dengan memberikan kue ulang tahun sehingga sang jenderal meneteskan air hidung, Pak. Air mata. Ya, air mata terus ke hidung gitu, Pak. Oh, Terus jadi, ke minum. jadi lagi demo, terus jenderalnya bilang Iya. jangan berdemo karena saya lagi ulang tahun. Terus ada orang yang demo malah ngasih kue ke dia. Iya, Pak. Dan Wih. akhirnya dilakukan dengan damai aksi demo tersebut. Luar biasa. Demo itu memang harus dilakukan dengan damai ya. Jadi ini jenderalnya ngomong saya lagi ulang tahun, tolong jangan ribut-ribut. Langsung ada yang ngasih surprise kue. Itu luar biasa. Coba kalau di sini. Lagi demo apa aja, saya nggak bilang demo kemarin, lagi demo apa gitu misalnya. Terus ada polisi bilang, jangan demo, saya lagi ulang tahun, gebukin. Ya, ulang tahun, sono lu di sana gitu ya. Urusannya ulang tahun lu, kita mau demo aja gitu kan, beda. Coba yang lain. Ada juga nih, Pak, sepasang suami istri yang peduli dengan penumpang pesawat lain, Pak. Jadi, sepasang suami istri ini memiliki anak kembar berusia 14 bulan. Dan hendak bepergian menggunakan pesawat. Karena sadar anaknya memiliki kemungkinan untuk ribut, ia membungkus permen dan menempelkan tulisan. Jadi ini anak kecil 14 bulan itu kan setahun 2 bulan ya. Artinya ya. Biasa kalau naik pesawat itu pasti rewel. Kuping sakit, terus nangis itu pasti rewel. Terus kembar lagi, udah dua rewel lagi. Nah. Mau bepergian naik pesawat. Nah, karena menyadari itu, akhirnya dia membuat bungkus permen itu dan menempel tulisan, Pak. Permennya dibagiin orang-orang nih. Bagian orang-orang. Tulisannya apa? Tulisannya gini. Hello, kami adalah anak kembar laki-laki yang pertama kali naik pesawat dan usia kami baru 14 bulan. Kami akan mencoba bersikap baik. Tapi kami ingin meminta jikalau kami tidak bisa mengkontrol diri, ketakutan atau saat telinga kami sakit. Ibu dan ayah kami alias mesin susu dan pengganti popok kami punya Sumpal telinga. punya sumpal telinga. Kalau kalian membutuhkannya, kami semua duduk di kursi 20E dan 20F jika kalian membutuhkannya, gitu Pak. Jadi supaya kalau ribut orang-orang yang marah kasih tahu dulu nih kita punya sumpal telinga, mohon maaf karena anak kecil pasti ribut. Selanjutnya nih Pak, usaha laundry yang menggratiskan jasanya. Usaha laundry? Yang menggratiskan jasanya. Kenapa itu? Oke. Jasanya digratiskan hanya untuk orang-orang yang belum bekerja dan akan interview pekerjaan. Jadi pemilik usaha laundry menempelkan kertas di jendela dengan tulisan, jika kamu tak memiliki pekerjaan dan membutuhkan baju bersih untuk interview, kami akan membersihkannya secara gratis. Ini adalah nggak berjasa ini.
Berjasa Pak. Ini perusahaan laundry tidak berjasa, hanya cari nama, itu lihat tuh, ya kan? Cari nama tidak berjasa dan dia itu menggunakan itu untuk popularitas doang. Nggak berjasa menurut saya. Kalau dia emang berjasa, sekarang gini, kelihatan kan dari tulisannya. Apabila Anda tidak punya pekerjaan, kami akan mencucikan baju Anda secara gratis. Orang nggak punya kerjaan, baju paling 2. Kalau mau, apabila Anda orang kaya, kami akan cucikan baju Anda gratis. 200 tuh baju lu cuci gratis. Itu pelit. Ya udah, terus ada siapa lagi? Udah Pak, itu aja. Nah kebetulan Pak, oh ya saya ada info nih Pak. Baru-baru ini kan ada kejadian tragedi kebakaran di gedung Neo Soho. Oh, bukan saya itu. Bukan Bapak ya? Bukan. Masa sih Pak? Bukan. Oh, bukan. Kenapa bawa saya? Enggak, itu nanti bakal kita undang Pak tamunya. Tapi Bapak masih inget nggak? Kalau Masih. Bapak nggak inget nanti saya ingetin lagi nih. Ada. Saya ingat. Mana coba? Nih. Kasih lihat. Jadi gedung Neo Soho itu gedung baru terbakar ya. Terbakar, nah itu lihat. Tanjung Duren terbakar, gedung Neo Soho terbakar itu terbakar satu gedung habis. Satu gedung habis, lantai 6 sampai 12. Gedung Neo Soho terbakar belum dihuni. Nah, belum dihuni aja sudah terbakar. Siapa yang bakar? Kebakaran, tapi kebakaran gedung Neo Soho ini berhasil dipadamkan. Wow, lihat. Nah, ini setelah dipadamkan. Nah, Ini Pak, saya punya videonya juga. ada video kebakaran. Ya. Wow. Nah itu pemadam kebakarannya memadamkan kebakaran. Itu apinya tinggi sekali ya. Anda bisa lihat. Itu panasnya luar biasa pasti. Karena api sebesar itu panasnya luar biasa. Oke. Lalu Pak, saat ini bertemu dengan Bapak bertemu dengan damkarnya Pak. pemadam kebakaran ya? Iya. Oke, pemadam kebakaran ini justru adalah orang-orang yang bekerja, kadang-kadang pahlawan juga, tapi kita nggak pernah melihat mereka. Kadang-kadang, karena mereka ribut kerja, nah kita kadang-kadang tidak menilai mereka. Jadi kita langsung aja undang, ini adalah siapa namanya? Bapak Rompis dan juga Bapak Agus. Bapak Rompis dan Bapak Agus. Oke, silakan ke sana. Apa kabar? Bapak Agus. Pak Rompis, oke silakan Pak, silakan duduk. Silakan Pak. Silakan duduk. Jadi bapak-bapak Ya. ini adalah dua bapak ini adalah termasuk yang boleh pada buka saat ya? itu memadamkan kebakaran di Neo Soho. Suhu betul. Di Neo Soho ya Pak ya? betul. Oke. Boleh Pak, saya memadamkan yang lain Pak. Hah? Saya memadamkan yang lainnya. Apa? Ada di sana ada yang kebakaran Oh, jenggotnya Pak. Udah Saya silakan. siram ya Pak ya. Kami Silakan. tinggal dulu ya Pak. Oke, jadi kedua bapak inilah yang termasuk tim yang memadamkan kebakaran di Neo Soho. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, Bapak Agus ya tadi ya? Betul ya. Agus dan Pak Rompis ya? Siap. Pak Agus usianya berapa Pak? 54. 54 tahun? Iya. Kalau Pak Rompis usianya? 51. 51 tahun ya. Jadi usia mereka 50 tahunan. Dan Anda yang memadamkan sampai Iya, padam ya pada saat sampai itu? padam, betul. Sampai padam, oke. Nah, boleh nggak cerita dulu dikit sebelum saya bertanya gimana Anda memadamkannya? Pada saat itu kenapa bisa terbakar itu gedung Neo Soho itu? Jadi memang gini, pada saat laporan itu sudah terbakar dari lantai 6 sampai lantai 12. Pada saat laporan sudah Laporan, ya. Begitu kita sampai, anggota kita sampai ke TKP, ternyata api makin membesar, cepat sekali. Karena kebetulan ada bahan-bahan yang agak mudah terbakar. Dan kebetulan gedung itu memang belum dihuni. Kalau dihuni itu ada agak, ya lumayan lah bahaya, sangat bahaya. Kalau dihuni sekali ya. pasti ada korban jiwa yang banyak ya? Ya belum tentu juga, karena kita kesigapan kita tim, Oke. kita tim yang solid, pemadam udah menjadi tim yang solid, jadi kita bagi tugas yang memadamkan di bawah dan yang memakai mobil snorkel juga, bahkan ada yang di dalam gedung. Ada yang dalam gedung? Ada, dalam gedung itu ada 3 pelargu membawa anggota masing-masing untuk Oke. memadamkan dari dalam. Nah ini kenapa bisa terbakar ketahuan tidak? Kalau kronologis kenapa jadi terbakar itu masih dalam proses. Masih dalam penyelidikan? Ya, betul. Masih dalam penyelidikan, oke. Dan ini dipadamkan selama berapa lama Pak? 3 jam Pak. 3 jam? Iya. Api sebesar itu? Iya. Selama 3 jam akhirnya Sampai padam? tiga jam padam. Oke, tadi kan Anda mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak tim ya di situ ya? Iya. Betul. Ada banyak tim pemadam Iya. pada saat itu. Oke. Nah, kalau Anda berdua di tim yang mana? Saya kebetulan tim di bawah, ngatur yang untuk dari luar. Ngatur dari luar. Iya. Oke, kalau Bapak?
Saya juga dari luar untuk sebelah selatannya. Gitu. Sebelah selatan. Iya. Ada berapa pemadam pada saat itu? Kita jumlahnya keseluruhan itu hampir 100 lebih kira-kira. Hampir 100 orang lebih. 100 sekitar 120-an lah. 120-an. Ya, karena pada saat itu kita ada pemadam dari Jakarta Barat dan ada juga Dari kalau Jakarta. istilah di sana 76 ya dari Pati Kendal, dari kantor dinas. Kantor dinas. Oke. Nah, saya dengar katanya ada tim pemadam yang naik tangga sampai 42 lantai. Betul, Itu harus Itu harus. harus. harus mengecek ke atas. Naik tangga. Iya. Naik Iya, tangga apa betul. ini? Tangga, Tangga darurat, Pak. darurat. Berarti masuk ke dalam gedung. Masuk ke dalam gedung. Dalam keadaan gedung terbakar. Dalam keadaan gedung terbakar. 42 lantai. Iya, Itu kira-kira yang usia berapa itu, Pak? itu usianya sekitar 45. 45 tahun. Iya. Hmm. Ada juga yang di bawah 40 ada. Ada yang di bawah umur 30-40 juga ada. Ya. Karena itu kan 3 regu yang Kenapa? 3 regu yang naik ke atas. 3 regu. Artinya memang latihan fisiknya pun harus ada. Udah pasti Harus. itu. Harus. 42 lantai. Bayangkan ya, 42 lantai loh naik. 40 lu belum tentu kuat loh muda-muda cuma 42 lantai. Naik lantai sekolah 3 aja ngos-ngosan. 42 lantai. Naik usianya 40 tahunan ya. 40 tahunan naik 42 lantai untuk menyelamatkan nyawa ya. Iya. Untuk menyelamatkan nyawa. Oke, ini luar biasa. Saya akan lanjut lagi salah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ini resiko pekerjaan, Pak. Ini resiko kerjaan dan selama itu masih ada tugas ya, kapanpun saya akan siap.